Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, kami dari kelompok protokol IEEE 8021 AE. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irsyad Afqori Fikri, NIM 24060119130086. Perkenalkan, nama saya Bagas Pranatirta Buana dengan NIM 24060119130094. Perkenalkan, nama saya Septian Mutiasani dengan NIM 2406011191401122. Perkenalkan, nama saya Dionysius Mario dengan NIM 240601191130144. Saya Bagas Yudatama, NIM 240601119140143. Akan ada 4 bahasan. Yang pertama adalah protokol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari protokol, fungsi, dan kemudian jenis-jenisnya. Kemudian IEE 8021AE di sini akan menjelaskan definisi dari protokol tersebut. Kemudian yang ketiga, cara kerja MACSEC akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana cara kerja dari MAC Security. Kemudian yang terakhir, tugas protokol IEE 8021AE pada MAC Security. Definisi dari protokol itu sendiri adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Sederhananya, protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Kemudian ada fungsi dari protokol. Yang pertama ada enkapsulasi. Enkapsulasi di sini adalah sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koreksi, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada connection control, yaitu sebagai pembangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga ada flow control, yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Keempat ada error control, bertugas untuk mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Jika terdapat kesalahan, maka paket akan langsung dibuang. Yang kelima ada fragmentasi, yaitu proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Proses ini ditandai dengan urutan beberapa video dengan berbagai batasan ukuran. Yang keenam ada reassembly, yaitu proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Dan yang terakhir ada transmission service, yaitu sebagai pemberi layanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Kemudian jenis-jenis protokol dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol. Merupakan sebuah standar komunikasi data untuk melakukan proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam suatu jaringan internet. Kedua ada UDP, yaitu User Datagram Protocol. Bertugas mengirimkan sebuah atau beberapa jumlah informasi yang lebih menekankan kecepatan dibandingkan kehandalan. Ketiga ada Domain Name System, merupakan sebuah distribute database system yang digunakan untuk melakukan pencarian suatu identitas komputer di dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP. Kemudian ada DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol. Protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat internet protokol atau IP secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. Kemudian ada IMAP. Kepanjangan dari IMAP adalah Internet Message Access Protocol, yaitu merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. Kemudian yang keenam ada HTTP, itu Hypertext Transfer Protocol, yaitu suatu protokol yang digunakan oleh www atau World Wide Web.
Kemudian HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian yang ketujuh ada point-to-point protocol atau sering disingkat menjadi PPP, adalah platform yang digunakan untuk menghubungkan komputer individu atau jaringan komputer ke Internet Service Provider. Sambungan dibuat antara dua titik, oleh sebab itu disebut point-to-point. Dan yang kedelapan ada Ethernet. Ethernet bertindak sebagai pengontrol aliran data antar komputer dan sistem perkabelan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dari IEEE 802.1AE. IEEE 802.1AE atau yang bisa disebut dengan MACsec atau MAC Security adalah standar keamanan jaringan yang beroperasi pada lapisan media akses kontrol. MACsec mendefinisikan kerahasiaan dan integritas data tanpa koneksi untuk media akses independent protocols. Hal ini sudah distandarisasi oleh kelompok kerja IEEE 802.1 yang mana kelompok kerja ini disewa untuk memperhatikan dan mengembangkan standar dan praktik yang direkomendasikan di bidang arsitektur 802 LAN atau MAN, keamanan 802, manajemen jaringan keseluruhan 802, internet working antara 802 LAN, MAN, dan jaringan area luas lainnya, dan yang terakhir ada protokol layer di atas MAC dan LLC. Standar IEEE 802.1AE atau MACsec menetapkan seperangkat protokol untuk memenuhi persyaratan keamanan guna melindungi data yang melintasi LAN Ethernet. MACsec memungkinkan koneksi LAN yang tidak sah untuk diidentifikasi dan dikecualikan dari komunikasi dalam jaringan. Secara umum dengan IPsec dan TLS, MACsec mendefinisikan infrastruktur keamanan untuk menyediakan kerahasiaan data, integritas data, dan autentikasi asal data. MACsec dapat mengurangi serangan pada protokol layer 2 atau data link layer dengan memastikan bahwa frame berasal dari stasiun yang terpasang ke LAN yang sama dan menyediakan layanan MAC yang aman untuk klien. Kemudian, bagaimanakah cara kerja dari MAC Security? Cara kerjanya adalah sebagai berikut, yaitu ketika MACsec diaktifkan, tautan dua arah yang aman akan dibuat setelah pertukaran dan verifikasi kunci keamanan antara dua perangkat yang terhubung. Kombinasi pemeriksaan integritas data dan enkripsi digunakan untuk melindungi data yang dikirimkan. Di perangkat pengirim menambahkan header dan tail ke semua frame Ethernet yang akan dikirim dan mengenkripsi muatan data di dalam frame tersebut. Sedangkan perangkat penerima akan memeriksa header dan tail untuk integritas. Jika pemeriksaan gagal, lalu lintas dijatuhkan. Pada pemeriksaan yang berhasil, maka frame akan didekripsi. Manfaat MACsec yang distandarisasi dalam IEEE 802.1AE. MACsec adalah teknologi keamanan standar industri yang menyediakan komunikasi yang aman untuk semua lalu lintas pada tautan Internet. MACsec menyediakan keamanan point-to-point pada tautan Ethernet antara node yang terhubung langsung dan mampu mengidentifikasi dan mencegah sebagian besar ancaman keamanan. MACsec memungkinkan Anda untuk mengamankan tautan Ethernet untuk hampir semua lalu lintas termasuk LLDP, LICP, DHCP, dan ARP. IEEE standar untuk jaringan area lokal dan metropolitan, keamanan kontrol akses media. IEEE 802 Local Area Network atau LAN digunakan dalam jaringan yang mendukung aplikasi, misi kritis, dan berbagai perangkat diimplementasikan dan dikelola oleh organisasi yang berbeda dan melayani pelanggan dengan kepentingan ekonomi yang berbeda. Edisi pertama IEEE STD
802.1 AE diterbitkan pada tahun 2006. IEEE STD 802.1 AEBN 2011 menambahkan GCM AES 256 Cyber Suite sebagai opsi. Yang kedua, IEEE STD 802.1 AEBW 2013 menambahkan paket berjumlah panjang Cyber Suites, memungkinkan lebih dari 232 frame dilindungi dengan satu Secure Association Key atau SAK. IEEE STD 802.1 AECG 2017 menempatkan perangkat Ethernet Data Encryption yang menyediakan konektivitas aman transparan sambil mendukung pemilihan layanan jaringan penyedia dan pemilihan jaringan backbone penyedia seperti yang ditentukan dalam IEEE STD 802.1Q. Yang keempat, IEEE STD 802.1 AECG 2017 juga menempatkan transmisi menggunakan beberapa saluran aman atau SC untuk pelindungan pemutaran ulang yang ketat ketika bingkai dari prioritas yang berbeda dapat diselesaikan, misalnya oleh penyedia bridge network atau PBN atau IEEE STD 802.3 frame preemption dan jelaskan bagaimana MKA mendukung beberapa SC transmisi tersebut. Untuk yang kelima, standar saat ini IEEE STD 802.1 AE 2018 menggabungkan dan menggantikan teks edisi pertama dan amandemen berikutnya. Standar ini menentukan penyedia kerahasiaan data pengguna tanpa koneksi, integritas data, dan keaslian asal data melalui protokol dan entitas independen akses media yang beroperasi secara transparan kepada klien MIC. Secara umum, 8021AE atau MAC Security memiliki tugas sebagai berikut ini. Memberikan keamanan data antara perangkat yang terhubung melalui Ethernet, menyediakan komunikasi aman untuk semua lalu lintas pada tautan internet, kemudian mampu mengidentifikasi dan mencegah sebagian besar ancaman keamanan, termasuk penolakan layanan, intrusi, man in the middle, masquerading, penyadapan telepon pasif, dan playback attacks. Kemudian memberikan pengamanan tautan Ethernet untuk hampir semua lalu lintas yang biasanya tidak diamankan pada tautan Ethernet karena adanya batasan pada solusi keamanan lainnya. Kemudian berikut adalah yang ditawarkan oleh MACsec secara lebih mendalam. Yang pertama adalah device-to-device security. MACsec memberikan transfer data yang aman antara dua perangkat, terlepas dari perangkat atau jaringan yang mengintervensi. Ini memungkinkan MACsec digunakan di LAN, MAN, dan WAN untuk mengamankan komunikasi data. Yang kedua adalah connectionless data integrity atau integritas data tanpa koneksi. Perubahan data yang tidak sah pasti akan terdeteksi. Setiap frame MAC membawa kode verifikasi integritas yang terpisah, oleh karena itu disebut tanpa koneksi. Yang ketiga yaitu data origin authenticity atau keaslian asal data. Frame MAC yang diterima dijamin telah dikirim oleh perangkat yang diautentikasi. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Muatan data setiap frame MAC dienkripsi untuk mencegahnya disadap oleh pihak yang tidak berwenang. Yang kelima adalah replay protection atau perlindungan terhadap pemutar ulang. Frame MAC yang disalin dari jaringan oleh penyerang tidak dapat dikirim ulang ke jaringan tanpa terdeteksi. Dalam konfigurasi khusus, dengan kemungkinan penyusunan ulang frame dalam jaringan, replay terbatas dapat diizinkan. Yang terakhir adalah bound receive delay. MAC frame tidak dapat dicegat oleh serangan man in the middle dan tertunda lebih dari beberapa detik tanpa terdeteksi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.